jemaat Bapak Saudara anak-anak dan muda yang sangat dikasihi. Selamat pagi dan shalom. Hari-hari Bapak Ibu selamat pagi dan shalom. Bisa ya Bapak Ibu atau musik lagi atau musik sayang karena kita dan Bapak Ibu perjalanan kehidupan dari 1 Januari sampai dengan hari ini 1 Desember 2024. Bapak Ibu bisa bayangkan 1 Januari sampai 1 Desember ini tidak segampang untuk kembali ke lapangan nanti. Kalau perjalanan hidup ini akan tantangan, akan rintangan, akan pencobaan silih berganti kita dan Bapak Ibu adalah beda dan Bapak Ibu perjalanan hidup dari 1 Januari sampai 1 Desember ini bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya jatuh di bawah, ada kalanya jatuh di atas, ada susah, ada senang, ada sukacita, ada duka cita, ada jalan yang lurus, ada jalan yang berliku-liku. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, beda dan Bapak Ibu boleh berjumpa hari ini di 1 Desember karena Tuhan hebat bagi kita. Karena Tuhan luar biasa bagi kita dan Bapak Ibu. Karena Tuhan perlindungan, karena Tuhan kasih sayang, karena Tuhan kesetiaan. Beda dan Bapak Ibu ada sampai saat ini saya ada kurang. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Beda dan Bapak Ibu ada saat ini bukan kita dan Bapak Ibu menjago, bukan. Beda dan Bapak Ibu ada sampai saat ini bukan kita dan Bapak Ibu hebat, bukan. Kalau itu saya apa-apa, kalau saya ada kekuatan apapun, kalau Tuhan tidak memberikannya, tidak mungkin kita dan Bapak Ibu ada sampai saat ini. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Hari ini kita dan Bapak Ibu ada di tanggal 1 Desember, tepatnya Minggu Adventus pertama. Minggu Adventus pertama itu akan masuk dan masuk lagi pada minggu Adventus selanjutnya. Ini merupakan minggu penantian, minggu-minggu evaluasi diri, minggu-minggu tenang. Ada saat bertemu dengan Tuhan, ada saat di mana kita berevaluasi dengan Tuhan tentang bagaimana kita perjalanan. Minggu Adventus ini juga merupakan minggu bulan umur. Minggu Adventus ini juga merupakan minggu sibuk-sibuknya urus persiapan ini, urus persiapan itu. Tapi
Mika adalah seorang nabi yang tidak pernah kendor imannya. Ia bisa berani bilang kalau para pemimpin itu sama. Ia berani bilang kalau pemimpin itu memindas kaum lemah. Mika berani bilang bahwa pemimpin berjalan pada jalan yang salah karena mereka menguras harta kekayaan orang-orang lain. Kepatuhan Mika kepada Tuhan, kesetiaan Mika kepada Tuhan, lalu kemudian ia diperadakan lagi dengan umat Israel yang jatuh akibat daripada dosa. Para musuhnya Israel jatuh dalam dosa, para musuhnya Israel semakin lemah, puntahnya Mika. Di mana Tuhanmu? Dosanya orang Israel di mana Tuhanmu? Sebuah ejekan yang sangat luar biasa. Ejekan karena mereka meragukan Tuhan Allah Israel. Ejekan karena mereka merasa Tuhan Allah Israel tidak mampu lagi mengangkat orang Israel dari dekat Tuhan. Dalam ejekan yang Musa lakukan adalah tetap berserah kepada Tuhan, karena Musa percaya Tuhan mampu berdaulat di tengah-tengah penderitaan imannya. Musa percaya bahwa Tuhan mampu memberikan keselamatan kepada Israel di tengah-tengah dosa dan kecemaran. Dan karena itu yang dilakukan oleh Musa adalah sungguh-sungguh berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat kepada Allah, menyerahkan segala kondisi yang terjadi saat itu kepada Allah. Karena Mika merasa begini, saya ada orang yang bisa bantu orang Israel, saya ada orang yang bisa angkat orang Israel dari dosa dan kecemaran, saya ada orang yang bisa gendong orang Israel, yang bisa gendong orang Israel, yang bisa angkat orang Israel, yang bisa menyelamatkan orang Israel. Karena Mika yang adalah utusan Tuhan, Allah katakan kepada Mika, "Ale lihat dulu, ale umat itu, ale lihat umat yang ale bina selama ini, dong mencari orang-orang yang turun, dong mencari orang-orang yang tidak taat, dong mencari orang-orang yang tidak setia, dong meragukan Mika,
Itu berarti Allah akan siap memberikan keselamatan kepada orang Israel. Allah akan melepaskan orang Israel dari dosa dan kecemaran. Allah akan memberikan kepada Israel kehidupan. Allah akan memberikan kepada Israel keselamatan dan kebahagiaan. Itulah orang yang berharap kepada. Itulah orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan itulah orang yang selalu memanggil dan berseru di dalam dirinya kepada Tuhan. Maka ia akan selamat. Maka ia akan hidup. Bapak Ibu Saudara, beta Bapak Ibu dan Saudara, di minggu Adventus yang pertama ini, yang tadi awal beta bilang, minggu evaluasi, minggu mengenal diri, bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan selama ini. Dari 1 Januari sampai 1 Desember, Tuhan sempurna lepas tangan dari beta dan Bapak Ibu. Tapi kalau dari 1 Januari sampai 1 Desember beta dan Bapak Ibu itu kata dosa, pikul dan karo bisa. Kalau Bapak Ibu dan beta itu 1 Januari sampai 1 Desember hari ini, beta dan Bapak Ibu, beta dan Bapak Ibu, saudara, anak-anak, pemuda, dosa. Tapi saya cuma dosa bagaimana? Dosa menyakiti Tuhan, meragukan Tuhan dalam hidup hidup. Selama 1 Januari 1 Desember ini persoalan banyak putus asa, hilang harapan, kecewa. Bahkan mungkin ketemu yang musuh Israel. Di mana Tuhan tidak kasih adil. Tuhan tidak kasih tinggal beta seperti ini. Beta dan Bapak Ibu dosa paling banyak. Orang tua dan anaknya bakal lain, adik dan kakak bakal lain. Katong sebagai anak-anak Tuhan saling sibuk, saling jatuh menjatuhkan. Balongan tetangga dan tetangga Bapak Ibu. Balongan tetangga ada di tengah-tengah kehidupan dengan saling hina fitnah satu dengan yang lain. Balongan tetangga ada bunga bangka satu dengan yang lain. Duduk sama-sama. Kakak lempar dia muka sedikit. Orang Ambon yang buka perut. Balongan itu saya kecil paling banyak. Parente, saya jujur, saya takut Tuhan. Banyak. Saya bisa hidup. Saya bisa kuat dan karungi. Hari ini di minggu Adventus depan, beta dan Bapak Ibu harus dievaluasi jalan ini. Beta dan Bapak Ibu harus ingat ataupun dosa-dosa yang kita buat. Beta dan Bapak Ibu harus ada dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan belajar karena beta dan Bapak Ibu bisa. Jangan dari super karena kita ini
untuk menyelamatkan diri karena meninggalkan saudara. Karena itu individu etis pertama yang mesti kita dan Bapak Ibu lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Engkau tidak mengerti. Dosa memerah seperti kemis akan menjadi putih seperti salju. Engkau disimpan di dalam. Engkau kemudian kasih. Cuma tinggal bagaimana Beta dan Bapak Ibu bilang minta ampun pada Tuhan. Cuma tinggal bagaimana Beta dan Bapak Ibu jujur bilang dosa. Engkau siap memberikan pengampunan. Karena hasilnya adalah anaknya Yesus Kristus yang mengajukan akan menyelamatkan manusia. Karena itu dibuat etis ini, Beta dan Bapak Ibu jangan pikir dulu. Natal kita tuh makan apa? Natal kita bicara dengan di mana? Natal kita pesan online baju apa? Sepatu apa? Jangan pikir apa. Tapi yang Bapak Ibu pikir sekarang adalah Beta pun dosa ini mesti diampuni. Yang Bapak Ibu pikir sekarang adalah Beta mesti berjalan pada jalan Tuhan. Beta mesti menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Beta mesti menjadi orang-orang yang kuat iman. Beta mesti menjadi orang-orang yang betul-betul menunjukkan teladan Tuhan. Kalau itu macam begitu, aku datang, aku ketemu semua karena aku bersemangat dan indah pada Tuhan. Kalau betul seperti itu, aku datang, aku akan bahagia. Tapi kalau aku datang masih bakalan, aku datang sakit masih marah sakit, aku datang sakit muka bangga dan sakit, aku bukan tak membanggakan lagi. Ya, Bapak Ibu, firman ini mau bilang kepada kita dan kami bahwa berharap pada Allah karena Allah yang akan menyelamatkan engkau. Jangan berharap dunia, Bapak Ibu. Jangan berharap manusia. Situasi saat ini, kondisi saat ini yang penuh dengan dinamika kehidupan. Beta dan Bapak Ibu berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan tahu beta dan Bapak Ibu itu susah. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di beta dan Bapak Ibu. Tuhan tahu beta dan Bapak Ibu sebentar lagi apa. Tuhan tahu beta dan Bapak Ibu ada masalah ini, masalah itu. Tuhan tahu beta dan Bapak Ibu ada dalam hubungan Tuhan. Engkau sanggup memberikan. Engkau sanggup menyaksikan. Engkau sanggup meringankan. Asalkan beta dan Bapak Ibu berharap kepada-Nya. Engkau bilang begini, marilah kepada semua yang tidak sudah berbuat baik, aku akan memberi kelegaan kepada. Janji sebenarnya, janji pasti. Karena itu berharap kepada Allah, maka kau akan mendapatkan bersama. Berharap kepada Allah, maka kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Berharap kepada Allah, maka kau akan mencari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Di dalam minggu Alkitab, Beta dan Bapak Ibu ada dalam harapan, tidak akan goyah iman, apapun tantangan ini, alasan untuk hadir dengan kita dalam setiap kondisi dan situasi. Tuhan memberikan kita semua. Amin.